Seberapa penting sih peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia? Halo semuanya, saya Kalisa Novitasari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya. Bank Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Di era digital saat ini, peran tersebut semakin terlihat melalui perkembangan sistem pembayaran non-tunai yang mempermudah aktivitas masyarakat. Bank Indonesia atau BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Tugas utama Bank Indonesia diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Secara umum, tujuan utama BI adalah mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan inflasi, daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas keuangan negara. Dalam ekonomi moneter, Bank Indonesia memiliki 3 peran utama. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, menjaga sistem kelancaran pembayaran. Yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan. Pada pembahasan kali ini, saya akan lebih fokus pada peran kedua, yaitu menjaga kelancaran sistem pembayaran melalui kris dan pembayaran digital lainnya. Saat ini, perkembangan teknologi mengubah cara masyarakat melakukan transaksi. Jika dulu masyarakat lebih sering menggunakan uang tunai, nah sekarang pembayaran digital semakin mendominasi. Contohnya seperti transfer mobile banking, dompet digital, kartu debit, kartu kredit, virtual account, dan kris. Perubahan ini membuat Bank Indonesia harus mampu mengatur sistem pembayaran agar tetap aman, cepat, efisien, dan stabil. Salah satu inovasi terbesar Bank Indonesia adalah KRIS. KRIS merupakan singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard. KRIS adalah standar kode QR nasional yang dibuat oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia agar seluruh pembayaran digital dapat menggunakan satu kode QR yang sama. Sebelum ada kris, setiap aplikasi pembayaran memiliki QR-nya sendiri. Misal, satu toko menyediakan QR khusus OVO, QR khusus GoPay, dan lainnya. Nah, hal tersebut membuat transaksi menjadi kurang praktis. Karena melalui kris, semua aplikasi pembayaran dapat digunakan hanya dengan satu kode QR. Jadi, masyarakat cukup scan satu kode menggunakan aplikasi apapun yang mendukung kris. Ini merupakan bentuk nyata peran Bank Indonesia dalam menciptakan sistem pembayaran yang efisien dan terintegrasi. KRIS resmi diluncurkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2019. Sejak saat itu, penggunaannya terus meningkat dengan sangat cepat. KRIS banyak digunakan oleh UMKM, pedagang kaki lima, pasar tradisional, minimarket, restoran, bahkan parkir dan transportasi. Contohnya saat kita membeli minuman di kantin sekolah atau membeli makanan di pasar malam. Banyak penjual yang sudah menyediakan kris karena lebih praktis dibandingkan uang tunai. Peran Bank Indonesia dalam kris tidak hanya membuat sistem pembayaran menjadi mudah, tetapi juga membantu pertumbuhan ekonomi digital. Ada beberapa dampak positif kris terhadap ekonomi moneter. Yang pertama, meningkatkan efisiensi transaksi. Pembayaran digital membuat transaksi menjadi lebih cepat dan mengurangi biaya pengelolaan uang tunai. Bank Indonesia juga dapat mengurangi biaya pencetakan dan distribusi uang. Yang kedua, mendukung UMKM. Banyak pelaku usaha kecil yang sebelumnya hanya menerima uang tunai, sekarang dapat menerima pembayaran digital. Hal ini membantu UMKM memperluas pasar dan meningkatkan angka penjualan. Ketiga, meningkatkan inklusi keuangan. Masyarakat yang sebelumnya belum terlalu dekat dengan pelayanan perbankan, sekarang lebih mudah mengakses sistem keuangan digital dengan hanya melalui smartphone. Yang keempat, meningkatkan transparansi transaksi. Pembayaran digital lebih mudah dicatat sehingga dapat mengurangi risiko kehilangan uang dan membantu pengelolaan keuangan. Yang kelima, mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Saat transaksi digital meningkat, aktivitas ekonomi juga menjadi lebih cepat dan modern. Selain kris, Bank Indonesia juga mengembangkan berbagai sistem pembayaran lainnya,
Salah satunya adalah BIFAS. BIFAS merupakan instruktur sistem pembayaran retail nasional yang dibuat Bank Indonesia agar transfer antar bank menjadi lebih cepat, murah, dan efisien. Kalau dulu transfer antar bank bisa memakan biaya sekitar Rp6.500, sekarang melalui BIFAS biaya transfer menjadi jauh lebih murah. Selain itu, proses transfer juga berlangsung secara real time. Hal ini menunjukkan bagaimana Bank Indonesia terus melakukan inovasi agar sistem pembayaran semakin modern. Kemudian ada juga kebijakan digitalisasi sistem pembayaran daerah. Bank Indonesia bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memperluas penggunaan transaksi non-tunai pada pelayanan publik, misalnya seperti pembayaran pajak daerah, retribusi, dan transportasi umum. Namun, meskipun pembayaran digital memiliki banyak manfaat, tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama adalah keamanan data dan risiko kejahatan digital. Semakin banyak transaksi online, semakin besar juga risiko penipuan digital, seperti pencurian data. Karena itu, Bank Indonesia bersama perbankan terus meningkatkan keamanan dalam sistem pembayaran. Yang kedua adalah kesenjangan teknologi. Tidak semua masyarakat memiliki akses internet yang baik atau memahami penggunaan pembayaran digital. Hal ini menjadi tantangan terutama di daerah terpencil. Yang ketiga, kebiasaan masyarakat yang masih menggunakan uang tunai. Sebagian masyarakat merasa transaksi tunai lebih mudah dan lebih nyaman. Karena itu, edukasi mengenai pembayaran digital masih perlu ditingkatkan. Dalam perspektif moneter, sistem pembayaran digital seperti KRIS juga membantu Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi. Alasannya karena transaksi digital membuat peredaran uang menjadi lebih terpantau. Data transaksi dapat membantu Bank Indonesia melihat kondisi ekonomi masyarakat secara lebih tepat. Selain itu, digitalisasi pembayaran juga membantu meningkatkan kecepatan perputaran uang dalam ekonomi. Ketika transaksi menjadi lebih cepat, kegiatan ekonomi juga meningkat. Hal ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, tapi Bank Indonesia juga tetap harus menjaga keseimbangan agar pertumbuhan transaksi digital tidak menimbulkan risiko baru seperti inflasi berlebihan atau gangguan sistem keuangan. Oleh karena itu, Bank Indonesia terus membuat regulasi dan pengawasan terhadap sistem pembayaran digital. Bank Indonesia juga memiliki visi untuk menciptakan sistem pembayaran Indonesia yang modern, aman, dan mampu bersaing secara global. Salah satu contohnya adalah kerjasama KRIS lintas negara. Saat ini, KRIS sudah mulai dapat digunakan di beberapa negara Asia Tenggara, seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura. Artinya, masyarakat Indonesia dapat melakukan pembayaran di luar negeri menggunakan aplikasi domestik. Hal ini membuktikan bahwa inovasi Bank Indonesia tidak hanya berdampak di dalam negeri, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional. Dari pembahasan tadi dapat kita lihat bahwa Bank Indonesia memiliki peran yang sangat besar dalam ekonomi moneter Indonesia. Melalui kebijakan sistem pembayaran seperti KRIS dan BIFAS, Bank Indonesia berhasil mendorong efisiensi transaksi, mempercepat digitalisasi ekonomi, mendukung UMKM, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Digitalisasi pembayaran bukan hanya soal teknologi, tetapi juga bagian penting dari perkembangan ekonomi modern Indonesia. Sebagai generasi muda, kita perlu memahami pentingnya penggunaan sistem pembayaran digital secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Karena perkembangan teknologi keuangan akan terus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan masa depan ekonomi Indonesia. Sekian pembahasan dari saya mengenai peran Bank Indonesia dalam ekonomi moneter dengan fokus pada pembahasan KRIS dan sistem pembayaran digital lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.